Mari kita mulai kuliah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendapat berkah dan hidayahnya serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari bahan kuliah yang saya sampaikan ini. Kita masuki sesi kuliah yang berikut, yaitu pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan nanti setelah ke-6, 7 kemudian kita akan mengadakan mid semester nanti atau ujian tengah semester. Pertemuan yang ke-6 ini kita coba membahas tentang pengambilan keputusan di dalam SIP. Ya. Berbicara tentang pengambilan keputusan, pokok bahasan pertama. Kalau kita melihat keputusan atau membuat keputusan, decision making adalah sebuah proses di mana keputusan itu dibuat dengan cara formulasi kebijakan. Setelah dirumuskan kebijakan, lahirlah sebuah keputusan, kemudian diimplementasikan kebijakan atau keputusan itu, kemudian nanti lahirlah evaluasi kebijakan. Nah, ini juga lahir dari berbagai informasi yang diterima oleh para pimpinan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Pengambilan keputusan memegang peranan yang penting karena keputusan diambil oleh pimpinan. Kenapa pimpinan? Karena mereka yang bertanggung jawab terhadap organisasi yang mereka pimpin. Kemudian pimpinan itu apabila sudah mengambil keputusan, itu menandakan pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya. Jadi keputusan yang dibuat, kebijakan yang dibuat, itu harus dilaksanakan oleh bawahan, ya, atau orang-orang yang dipimpinnya. Kesalahan dalam mengambil keputusan, ya, bisa merugikan organisasi. Mulai dari kerugian citra sampai kerugian finansial. Nah, jadi kalau salah kita dalam mengambil keputusan juga akan memberikan kesalahan dalam mendapatkan hasil yang kita inginkan. Pada hakikatnya kegiatan pengambilan keputusan dilatar belakangi oleh adanya suatu masalah, any problem. Masalah ini bukan berarti masalah yang harus ditakutkan. Seorang pemimpin yang baik menjadikan masalah itu adalah tantangan, challenge. Challenge di sini artinya mereka bisa menjadikan ini adalah sebuah tantangan bagi pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk menjawab sebuah tantangan, maka ini menjadi sebuah kesenangan bagi mereka. Kenapa? Karena masalah itu adalah perlu diselesaikan. Setelah masalah itu selesai, maka masalah itu akan membuahkan hasil yang baik. Sebagaimana dalam Al-Quran juga dikatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap masalah ada kemudahan yang diperoleh dalamnya. Kemudian setiap ada masalah, itu adalah kemudahan yang diberikan Allah untuk proses berikutnya. Ini juga merupakan landasan dalam menyelesaikan masalah. Al-Quran sudah juga menunjukkan kepada kita. Pembuatan keputusan bertujuan mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan, sehingga usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara baik dan efektif. Apa bentuk masalah yang harus kita selesaikan dalam sebuah pengambilan keputusan? Yang pertama, masalah korektif. Masalah korektifnya ada menyeleksi, menilai apakah kinerja bawahan sudah sesuai dengan protap, apakah sudah sesuai dengan SOP. Kalau tidak sesuai, ini adalah masalah. Kenapa tidak sesuai? Maka lahirlah keputusan-keputusan untuk mengkoreksinya. Kemudian masalah progresif. Ya, apa itu masalah progresif? Keinginan untuk memperbaiki sebuah masalah. Artinya adanya keinginan untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi publik atau organisasi swasta, sehingga nanti progresifnya adalah akan lahir progres berikutnya. Apalagi sekarang sudah berlomba-lomba kita setiap lembaga mencari apalagi laporan keuangan namanya WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, ini adalah laporan keuangan yang clear and cleaning. Kemudian yang berikutnya, masalah yang ketiga adalah masalah kreatif. Apabila suatu lembaga negara menggunakan inovasi terbaru, ini akan muncul masalah kreativitas. Nah, ini apa masalahnya? Jika sebuah kebijakan itu sudah menggunakan inovasi baru, tetapi karyawan tidak mampu melaksanakannya, ini adalah sebuah masalah. Namun masalah ini sangat mudah dikelola jika seorang pimpinan mempunyai kemampuan dalam pengambilan keputusan. Pokok bahasan yang kedua adalah tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan itu ada dua, tipe tradisional dan tipe modern. Nah, contoh, tipe keputusan yang
diprogramkan atau keputusan rutin dan berulang-ulang. Kalau yang tradisional, keputusan rutin dan berulang-ulang dianggap sebuah kebiasaan. Harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan struktur organisasi. Itu yang tradisional. Namun modern, dia akan menggunakan teknik-teknik riset operasional. Jadi apabila keputusan yang berulang-ulang itu dilakukan penelitian dengan cara riset, maka akan lahirlah keputusan yang lebih maju. Tidak hanya berdasarkan pengalaman yang sudah ada, tradisi, tapi mereka sudah melakukan inovasi. Kemudian keputusan itu juga dilakukan pengolahan data secara elektronik. Artinya apa? Dalam kepemimpinan yang modern itu, laporan-laporan itu tersusun secara elektronik dan mudah diambil kembali. Kemudian tipe keputusan yang tidak terprogram atau keputusan sekali pakai. Dalam organisasi tradisional, keputusan yang sekali pakai ini kebijakannya hanya bersifat intuisi, lebih cenderung kepada perasaan dan kreativitas semata saja. Artinya kreativitas dari pimpin saja tanpa adanya meminta kreativitas dari bawahannya. Kemudian di tradisional itu banyak bersifat coba-coba. Kemudian seleksi dan latihannya hanya para pelaksana, stakeholder aja yang mempunyai kegiatan-kegiatan, sementara bawahan tidak. Kemudian kalau dalam organisasi modern, keputusan yang tidak diprogram itu lahir dari adanya pelatihan-pelatihan atau BIMTEK dalam pengambilan keputusan. Kemudian seluruh keputusan-keputusan yang tidak terprogram itu tersusun dan terprogram dalam komputer, sehingga apapun yang dibuat dalam kegiatan sehari-hari ada laporannya secara terstruktur. Subpokok bahasan yang ketiga, ya, tahap-tahap proses pengambilan keputusan. Tahap-tahap proses pengambilan keputusan sama dengan penelitian yang mahasiswa lakukan nanti. Yang pertama dulu pahami apa masalahnya. Jika kita membuat keputusan ini, apa masalah yang akan muncul? Maka perlu dirumuskan masalah. Jika menggunakan teknologi tepat guna, adakah orang yang paham dengan programmer ini? Kemudian karyawan yang kita miliki atau pegawai yang kita punya, apakah dia sudah mampu menggunakan teknologi ini? Inilah sebuah masalah. Masalah itu tidak perlu dihindarkan, tapi masalah itu perlu dikelola. Jadi yang pertama adalah ingin mengambil keputusan yang tepat harus pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Sama dengan penelitian yang mahasiswa lakukan nanti, kalau ingin membuat sebuah penelitian, kumpulkan data-data relevan. Umpamanya meneliti di sebuah lembaga pemerintah tentang kinerja pegawai. Kenapa kinerja menurun? Kan bisa dilihat dari absensinya, tanggal berapa, setiap absen masuk jam berapa, apakah on time, apakah hanya bermain. Kemudian kita lihat juga kinerja ini menyangkut umpamanya surat menyurat, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Apalagi lembaga pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi publik, seperti Disdukcapil. Ini seharusnya nanti juga tidak menjadi sorotan lagi. Buat KTP itu seperti kita buat SIM aja di lembaga polisi sudah bagus. Kalau kita buat SIM tidak sampai 1 jam sudah selesai. Kemudian bagus juga kinerja dari Dispenda sekarang. Urus pajak 5 menit selesai. Karena 10 menit, 15 menit yang lama. Kenapa? Karena semua data itu sudah terprogram di komputer. Itulah gunanya SIM publik dalam komputer dalam SIM publik itu. Jadi gampang. Dulu pernah juga kita daftar hari ini ngurus pajak, minggu depan baru bayar, minggu depan lagi baru keluar. Ini membutuhkan waktu lama. Bahkan Dispenda sudah kalah oleh PLN. PLN setiap bulan sudah diprintkannya bukti pembayaran. Dispenda seharusnya kan sekali setahun kan cepat. Sekarang sudah dibuat cepat. Bahkan hebatnya lagi sudah ada e-pajak, ya, sudah bisa kita lihat pajak kendaraan kita. Ini sudah contoh data-data yang relevan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kemudian yang ketiga, pengembangan alternatif. Kalau seorang pemimpin itu apabila dia membuat keputusan harus punya alternatif yang berikutnya. Jika keputusan ini gagal, maka ini adalah keputusan berikutnya. Artinya lanjut ke yang keempat, evaluasi alternatif. Jadi keputusan itu harus dievaluasi. Alternatif yang perlu dievaluasi, umpamanya kalau kita buat keputusan 3 model, yang model mana yang model 1 dipakai, akhirnya gagal, masuklah model 2. Inilah dievaluasi. Yang kemudian setelah kita evaluasi alternatif itu, baru dipilihlah alternatif terbaik. Kalau dalam keputusan sebuah lembaga negara juga perlu adanya demokratisasi pemilihan alternatif. Akhirnya lahirlah nanti
keputusan yang terbanyak, yang terbaik dari pilihan-pilihan dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian implementasi keputusan. Nah, ini adalah bagaimana keputusan yang sudah dibuat itu dilaksanakan. Banyak kebijakan yang gagal sekarang ini hanya sekedar retorika saja tanpa ada implementasi. Ya, perlu adanya implementasi keputusan ini dimulai dari adanya pemahaman tadi, adanya wacana kemudian dibuat dalam bentuk narasi kerja, kemudian narasi kerja itu diimplementasikan, kemudian nanti akan nampak hasilnya, apakah keputusan itu tepat atau tidak. Yang ketujuh, yang terakhir adalah setelah keputusan yang dibuat, nanti lahirlah evaluasi hasil-hasil keputusan. Kalau jika keputusan itu bersifat tahunan, maka akan dievaluasi di akhir tahun. Jika evaluasi keputusan itu hanya untuk 1 bulan, maka akan dilihat per akhir bulan tersebut untuk memperbaiki dalam bulan-bulan berikut atau tahun-tahun berikutnya. Yang subpokok pasal yang keempat, skala pengukuran pengambilan keputusan. Yang pertama, skala nominal, pengukuran taraf paling rendah. Artinya apa? Keputusan itu diukur dengan nilai nominal A, B, C, D atau nilainya 5, 10, itu adalah nominal. Kemudian skala ordinal, sifatnya kualitatif yang menunjukkan adanya suatu jenjang urutan yang dikaitkan dengan tujuan. Umpamanya tujuan yang dibuat keputusan ini adalah 10, 5 sudah berhasil, yang ke-6 belum karena alasannya ini, itu adalah kualitatif. Kemudian skala interval, pengukuran dengan teliti berdasarkan angka-angka. Ini adalah interval, tingkat pencapaiannya berapa persen, intervalnya berapa. Umpamanya keputusan ada 10, yang 1 gagal, yang 2 bagus, yang 3 gagal. Ini ada interval, setiap yang ganjil intervalnya kurang baik. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio ini mempunyai diukur dari titik 0, sama dengan regresi. Apabila 0 itu di bawah -1, maka tingkat keberhasilannya sangat rendah. Apabila titik rasionya tepat di 0, maka dia bersifat stagnan. Apabila dia sudah memasuki +1, maka keputusan itu meningkat. Itu adalah skala rasio. Dan yang kelima adalah skala absolut, ukuran kuantitas yang dijelaskan dan nyata yang dapat diperbandingkan secara langsung. Ini artinya apa? Hasil dari pengukuran skala ini yang langsung kita ketahui hasilnya. Apakah tingkat keberhasilan sebuah keputusan itu di atas rata-rata atau kurang? Ini nanti langsung nyata. Nah, inilah yang kita lihat dari penilaian-penilaian yang ada. Jadi pengambilan keputusan ini perlu diukur untuk melihat hasil yang lebih baik. Demikianlah kuliah kita, ini kesimpulan yang kita ambil. Pengambilan keputusan merupakan suatu kondisi untuk memecahkan masalah yang akan diputuskan demi tercapainya tujuan organisasi. Keputusan yang baik dan tepat guna akan menghasilkan keputusan yang dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, jadi dari pelajaran pengambilan keputusan ini, nanti mahasiswa sekalian juga belajar mengambil keputusan, terutama keputusan dalam membuat skripsi. Karena skripsi ini adalah salah satu hal yang paling terberat dalam proses perkuliahan, karena akan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya. Jadi belajarlah nanti mengambil keputusan yang tepat akan memudahkan Anda dalam mengambil keputusan sebuah penelitian. Kalau saya sarankan, nanti kalau PKL di sebuah lokasi PKL, carilah alternatif judul di sana, sehingga nanti mudah mengkomunikasikan dalam proses pengumpulan data. Demikianlah kuliah hari ini, semoga nanti dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Kemudian mari kita tutup kuliah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa tugas ini tidak memberatkan kepada Anda. Tugas hanya meresume apa yang saya sampaikan dalam kuliah online ini. Ini adalah untuk melatih psikomotorik dan kreatif Anda. Semakin rajin kita menulis, semakin mudah otak kita untuk mencerna apa yang kita tulis. Dan jangan lupa juga like and share and subscribe, dan berikan ilmu ini kepada orang yang lebih membutuhkan juga nanti, sehingga kita menjadi orang yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.